Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Hasanah dengan NIM 032 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan memaparkan RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan yang sudah saya buat beserta dengan medianya. Oke teman-teman, daripada kita menunggu lama, langsung saja kita lihat videonya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini RPL saya ini RPL daring, kemudian komponen atau bidangnya sendiri di sini layanan dasar, kemudian bidangnya karir. Untuk topiknya sendiri yaitu memahami bakat dan minat. Jenis kelompoknya tertutup, untuk kelasnya sendiri yaitu kelas 11 semester kasal. Untuk durasi waktunya sendiri 1 kali 45 menit. Anggotanya 10 peserta didik atau siswa. Di sini tujuan dari layanannya sendiri yaitu ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu peserta didik mampu menentukan hal-hal yang disukai. Tujuan khususnya peserta didik mampu mengenali minat dan bakat yang dimiliki. Kemudian metode dan alat serta media yang digunakan. Metodenya daring, untuk alat atau medianya pakai data, wifi, HP, laptop, kemudian Google Meet atau Zoom, WhatsApp, serta video animasi atau video pembelajaran lainnya. Kemudian tahap-tahap kegiatan atau langkah-langkah kegiatan saat layanannya. Yang pertama adalah tahap awal konseling. Di sini konselor menghubungi konseli untuk memberikan link pertemuan melalui WhatsApp. Kemudian konselor, setelah konseli masuk, konselor mengucapkan salam dan membina hubungan baik dengan konseli. Kira-kira membutuhkan waktu 5 menit. Kemudian tahap peralihan. Di sini konselor menjelaskan langkah-langkah kegiatan serta tugas dan tanggung jawab apa saja yang harus dilaksanakan konseli. Kemudian konselor membuat kontrak layanan. Kemudian konselor menanyakan kesiapan peserta didik untuk mulai ke tahap selanjutnya. Di sini memerlukan waktu sekitar 5 menit. Jadi totalnya dari tahap awal konseling sama tahap peralihan 10 menit ya teman-teman. Yang selanjutnya ada tahap pertengahan atau tahap kerja. Di sini konselor menanyakan permasalahan apa saja yang sebenarnya dialami oleh konseli. Kemudian konselor mengidentifikasi masalah konseli. Kemudian konselor melakukan penilaian kembali mengenai permasalahan yang dihadapi konseli. Kemudian konselor menerapkan teknik yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Kira-kira di sini membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap akhir atau tahap tindakan. Di sini konselor dan konseli membuat kesimpulan dari proses konseling yang telah dilakukan. Kemudian konselor berharap konseli dapat mengimplementasikan apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam proses konseling. Kemudian membuat kontrak pertemuan, kira-kira di sini membutuhkan waktu 15 menit. Yang terakhir adalah evaluasi. Di sini yang pertama mengevaluasi proses konseling yang sudah dilaksanakan. Kemudian mengevaluasi sejauh mana perubahan sikap konseli setelah dilakukan layanan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk RPL yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita langsung ke video pembelajarannya. Selamat menonton. Halo semuanya. Kali ini aku akan membahas bagaimana sih cara kita mengenali bakat dan minat yang ada pada diri individu. Namun sebelum itu kita cari tahu dulu apa sih definisi dari bakat dan minat itu sendiri. Di sini yang dimaksud dengan bakat merupakan suatu potensi yang ada pada diri seseorang yang dengan suatu latihan atau keterampilan tertentu memungkinkannya
mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, keahlian, atau keterampilan khusus. Seperti misalnya nih, berhitung, bakat berbahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi dari minat itu sendiri merupakan kecenderungan hati seseorang yang terarah kepada suatu objek tertentu yang dinyatakan dalam berbagai tindakan. Nah, karena adanya suatu perhatian, perasaan senang, perasaan tertarik pada objek tersebut. Oke, yang selanjutnya ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi berkembangnya bakat dan minat dari seseorang individu? Di sini yang pertama ada faktor yang mempengaruhi bakat ya teman-teman. Faktor yang mempengaruhi bakat itu sendiri ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal itu sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama adalah minat. Minat itu sendiri merupakan motif asli yang muncul dari dalam individu itu sendiri. Kemudian motif berprestasi. Motif berprestasi ini merupakan keinginan dari seseorang yang kuat menjadi seseorang yang berprestasi, maka dengan dorongan dan latihan seseorang itu dapat mengoptimalkan bakat yang ia miliki. Kemudian ada keberanian dalam mengambil resiko. Yang keempat, keuletan menghadapi tantangan, pantang menyerah dan tidak takut gagal. Yang kelima, ada pengaruh unsur genetik. Di sini khususnya berkaitan dengan fungsi otak. Bila otaknya dominan otak sebelah kiri, maka bakatnya berhubungan dengan masalah verbal, intelektual, teratur, dan logis. Apabila otak dominan sebelah kanan, maka berhubungan dengan masalah spesial, non-verbal, estetik, artistik, dan atletis. Kemudian faktor yang kedua ada faktor eksternal. Nah, dalam faktor eksternal bakat itu sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama adalah latihan. Di sini karena bakat merupakan sesuatu yang sudah dimiliki secara alamiah, yang mutlak, yang memerlukan latihan untuk membangkitkan dan mengembangkannya. Jadi, kita perlu latihan dalam mengembangkan bakat. Kemudian faktor kedua adalah kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Yang keempat dukungan dan dorongan dari keluarga. Yang kelima dukungan tempat tinggal. Yang keenam pola asuh orang tua. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi minat? Nah, yang mempengaruhi minat di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang yang menimbulkan minat. Kemudian yang kedua, minat seseorang terhadap objek atau sesuatu hal. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada faktor perasaan dan emosi. Di sini mempunyai pengaruh terhadap objek, misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu, dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya minat. Yang pertama ada motivasi dan cita-cita. Nah, apabila motivasinya kuat, maka dapat membesarkan minat dari individu itu sendiri terhadap objek yang diinginkan. Kemudian ada sikap terhadap suatu objek. Di sini dapat senang terhadap objek, dapat membesarkan minat seseorang terhadap objek tersebut. Kemudian ada keluarga, keadaan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Keluarga dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap objek tersebut.
Kemudian ada fasilitas. Fasilitas yang mendukung akan menjadikan minat seseorang terhadap suatu objek lebih besar. Yang kelima atau yang terakhir adalah teman pergaulan, di mana teman pergaulan yang mendukung akan lebih meningkatkan minatnya seseorang. Jenis-jenis bakat. Apa saja sih jenis-jenis bakat? Yang pertama ada bakat yang lebih berdasarkan psikofisik. Bakat ini merupakan kemampuan yang berakar pada jasmania sebagai dasar dan fundamental bakat, seperti kemampuan penginderaan, ketangkasan, kemampuan motorik, kekuatan badan, dan anggota badan lainnya. Kemudian ada bakat kejiwaan yang bersifat umum. Bakat jenis ini merupakan kemampuan daya ingat atau daya khayal atau imajinasi dan intelijensi. Kemudian ada bakat-bakat kejiwaan yang khas dan majemuk. Bakat ini berhubungan erat dengan watak, seperti kemampuan untuk mengadakan kontrak sosial, kemampuan mengasihi, kemampuan dan perasaan atau menghayati perasaan orang lain. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis dari minat. Di dalam jenis minat itu sendiri ada dua jenis, yaitu minat subjektif dan minat objektif. Di mana minat subjektif ini sendiri merupakan perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman tertentu yang bersifat menyenangkan. Kemudian ada minat objektif, merupakan reaksi yang merangsang kegiatan-kegiatan dalam lingkungannya. Kemudian, bagaimana sih cara mengenali bakat dan minat dari seseorang individu? Yang pertama ada cara mengenali bakat yang dilakukan dengan analisis jabatan atau analisis lapangan, yang digunakan untuk menemukan faktor apa saja sih yang diperlukan supaya orang dapat berhasil dalam lapangan dan sebagainya. Kemudian dari hasil analisis tersebut dibuat pencanderaan jabatan atau job description atau pencanderaan lapangan studi. Dari pencanderaan jabatan tersebut, maka diketahui persyaratan apa saja sih yang harus dipenuhi supaya individu itu dapat lebih berhasil dalam lapangan tertentu. Nah, dari persyaratan itu sendiri sebagai landasan itu disusun untuk mengungkapkan yang biasanya berwujud dengan tes. Kemudian, bagaimana cara mengenali minat? Yang pertama ada minat yang diekspresikan. Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Yang kedua ada minat yang diwujudkan. Di sini seseorang dapat mengekspresikan minat melalui tindakan atau perbuatan. Yang terakhir ada minat yang diinventarisasikan. Seseorang menilai minatnya dapat diukur dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan tertentu untuk kelompok aktivitas tertentu. Kemudian yang selanjutnya, apa sih manfaat mengenali minat dan bakat dari individu? Yang pertama adanya dukungan dari lingkungan. Yang kedua, melatih dan mengolah bakat. Yang ketiga, memahami hambatan dan mencari solusi. Yang keempat, adanya keberanian untuk berkembang. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.